Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Andini dengan NIM 2021A1H098. Saya dari kelas 2C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Secara etimologi, integrasi nasional berarti mempelajari asal-usul kata dari pembentuk istilah tersebut. Integrasi nasional terdiri atas dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Sedangkan secara terminologi, integrasi nasional dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu. Integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya telah dipaparkan oleh para ahli. Pengertian integrasi nasional dalam konteks Indonesia menurut para ahli. Menurut Safruddin Bahar tahun 1996, integrasi nasional yaitu upaya penyatuan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Menurut Ramlan Surbakti tahun 2010, integrasi nasional yaitu proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam satu kesatuan identitas nasional. Jenis-jenis integrasi nasional ada 5, yaitu yang pertama, integrasi bangsa. Yang kedua, yaitu integrasi wilayah. Yang ketiga, yaitu integrasi elit massa. Yang keempat, yaitu integrasi nilai. Yang kelima, yaitu integrasi tingkah laku. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, aspek politik. Yang kedua, aspek ekonomi. Dan yang ketiga, aspek sosial budaya. Pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan atau identitas nasional. Misalnya bahasa nasional, simbol nasional, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Integrasi versus disintegrasi. Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Nah, jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur-unsur yang ada di dalamnya, maka disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan antara elemen-elemen atau unsur-unsur yang ada. Alasan diperlukannya integrasi nasional. Integrasi nasional sangat diperlukan oleh negara Indonesia karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang dikarenakan perbedaan semata. Selanjutnya, sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo tahun 2002, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yaitu yang pertama, model integrasi Impremium Majapahit. Yang kedua, model integrasi kolonial. Dan yang ketiga, model integrasi nasional Indonesia. Selanjutnya, pengembangan integrasi di Indonesia. Faktor yang menentukan tingkat integrasi di suatu negara yaitu yang pertama, adanya ancaman dari luar, yang kedua, gaya politik kepemimpinan, yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik, yang keempat, ideologi nasional, dan yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi, yaitu yang pertama, integrasi bangsa. Tanggal 5 Agustus 2005 melalui MOU di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia dengan damai mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Yang kedua, integrasi wilayah. Melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar dari pulau-pulau negara Indonesia. Yang ketiga, integrasi nilai. Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan. Misalnya melalui kegiatan pendidikan dengan mata kuliah dari perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Yang keempat, integrasi elit massa. Deklarasi integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Yang kelima, integrasi perilaku. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintah termasuk birokrasi. Tantangan membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan datang dari dua dimensi, yaitu dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Esensi dan urgensi integrasi nasional. Integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.